Babak kedua sudah dimulai teman-teman dan ada pergantian pemain dari Leicester. Luke Thomas ditarik keluar dan digantikan dengan Mark Albrighton. Kemungkinan Mark Albrighton akan bermain di lini tengah di sebelah kanan dan bisa jadi Ricardo Pereira di sebelah kiri, itu perkiraan saya. Dan apakah Arsenal akan tetap menyerang? Saya kira Arsenal akan tetap menyerang. Mereka perlu tetap memberikan pressure ke Leicester agar para pemain Leicester tidak terlalu lama menguasai bola, karena Leicester juga punya pemain-pemain kreatif. Selain Tielemans masih ada Harvey Barnes di atas lapangan. Oke, counter, yes, PP, Odegaard, slipin ke Willian, wah bagus, what a goal teman-teman. Dari proses counter kita lihat Lacazette ya, yang bisa memenangi bola, kemudian kita lihat umpan diberikan ke PP seperti biasa nih, kotak-katik, tapi pintar, dia memberikan passing. Odegaard hanya memberikan sontekan, Willian crossing, ya, you can imagine that, Willian crossing. PP yang tadi memulai serangan mendekati kotak penalti pertahanan Leicester akhirnya bisa menerima umpan kembali dari Willian. What a game from Willian. Ya, sepertinya kritikan saya ini didengar juga oleh Willian, mana tahu, ya kan? And Arsenal are now 1-3 up, dan sebelum Arsenal unggul, memang ada pemain Leicester yang cedera, yakni Harvey Barnes. Ia harus ditarik keluar. Berarti dengan Barnes keluar, semakin berkurang pemain kreatif di atas lapangan bagi Leicester saat ini. Tentu akan semakin sulit bagi Leicester untuk mengejar gol dalam pertandingan ini. But we never know, okay? So far so good, Arsenal bisa unggul 1-3. Arteta ternyata dengan melakukan beberapa rotasi, tetap saja para pemainnya tidak mengalami kesulitan untuk menjalankan chemistry mereka di depan. Tapi sempat ya di babak pertama di belakang tuh kan, kita lihat mereka tidak memberikan pressure kepada Tielemans yang melakukan pergerakan. Tapi it's okay, kemasukan 1 gol gak masalah lah. Jangan lebih dari 1 gol nih, sekarang kan lagi unggul 1-3. Let's hope, let's see. Arsenal build up dari belakang. Cedric, PP luar biasa aktif ya. Memang saya selalu jelaskan bahwa PP tidak mengecewakan setiap kali main, cuman masalahnya adalah ia tidak bisa menemui akurasi dari syutingnya. Tapi kalau secara permainan, ia bekerja keras. Dan siapa itu yang salah passing? Odegaard tampaknya. Odegaard, tumben udah salahan, tertular pemain-pemain lain. Hampir saja untung tuh bisa dihalo oleh David Luiz. Hampir bahaya sekali nih. Odegaard kok bisa kasih bola langsung ke belakang ya. Coba. Leicester build up again. Setiap kali Arsenal bermain pasti saya akan duduk seperti ini ya teman-teman, serius melihat jalannya permainan. Ya kenapa enggak? Ini adalah klub favorit saya, ya kan? Saya kira teman-teman juga pasti begitu ya. Yang penting kita juga tetap memberikan support ke tim kita jika mereka kalah ya. Jangan hanya ketika mereka menang. Jadi jika kita juga tidak ada bagi tim kita pada saat mereka kalah, ya jangan juga kita berada bagi tim kita pada saat mereka menang. Jadi jangan hanya mau enjoy the winning game saja, tapi juga pada saat memang tim kita yang kita support kalah, ya kita tetap perlu memberikan semangat kepada pemain-pemain yang berada di tim tersebut. Maka itu hingga saat ini saya belum pernah tag atau juga memberikan kritik ke pemain-pemain Arsenal. This is true ball, Pablo Mari harus hati-hati hadapin Jamie Vardy. Hampir Vardy. Ini mulai gencar nih serangan dari Leicester. Arsenal counter. Yes, PP bisa terima gak? Ya, kekencangan bola umpan dari Lacazette. Nah, di sini terlihat nih bagaimana dalam situasi one on one kan. Tuh, sepertinya Iheanacho yang memberikan true pass ke Vardy, Pablo Mari. Ada sedikit sentuhan, tapi Vardy mudah terjatuh ya. Jadi itu juga kawan-kawan wasit melihat pemain ini mudah terjatuh, apakah memang ia sebetulnya masih bisa melakukan akselerasi. Nah, mungkin wasit melihat juga sepertinya Vardy masih bisa melakukan akselerasi, tapi hanya disentuh sedikit saja, masa sih jatuh kan? Ya, wasit juga akan sulit lah memberikan free kick. Ya udah santai aja nih saya nonton ya. Udah 1-3 ya, kita tunggu aja nih, baru menit 65 sih. Menit 70 masih sama 1-3 bagi Arsenal ya. Kita santai sedikit sekarang ya, karena kan sudah unggul cukup jauh. Gak gampang juga nih untuk jebolin gawang dari Arsenal sekarang, karena tadi saya melihat sudah ada pergantian pemain. Elneny keluar, Partey masuk. Partey memang lagi dalam masa pemulihan ya, jadi memang sepertinya Arteta juga tidak ingin
memberikan pressure terlalu besar ke Partey untuk main dari menit-menit awal sehingga Partey dimasukkan sebagai pemain pengganti. Sangat penting juga Partey masuk menjelang pertandingan berakhir. Diharapkan dia bisa mengawal lini tengah Arsenal dan sekaligus melapisi lini pertahanan. Artinya jangan sampai bola ini menuju ke pertahanan dari Arsenal. Tapi Leicester still a great team. Oke, Johnny Evans sayang keluar, Amartey masuk, tapi tetap kita lihat mereka bisa menyerang dengan begitu rapi. Passing di antara para pemain memang lebih akurat. Mereka lebih banyak mengandalkan short ball passing, tapi mendekati ke pertahanan tim lawan bisa crossing. Oh, hampir gol oleh Leicester. Baru lagi enak-enak. Albrighton ini hampir aja gol Leicester. Hampir aja. Soyuncu sekarang. Masih Leicester. Oh, diambil Willian. Willian the Magician lah. Kali ini, oh, jelas di foul Willian. Tadi coba untuk counter Willian. Gak benar ini juga, para pemain Leicester udah mulai kewalahan ya mengatasi counter-counter cepat dari para pemain Arsenal. Dan ini dia chance dari Albrighton. Oh, ternyata terkena pemainnya sendiri, terkena Vardy teman-teman. Hampir saja tuh peluang dari Albrighton. Kalau tidak kena Vardy, bisa juga tadi menjebol gawang dari Leno. Dan baru saja tadi kita melihat ada kesempatan ya sebetulnya dari Willian untuk melakukan counter, tapi dihalau oleh Tielemans dengan sengaja. Tielemans melakukan pelanggaran dan Tielemans gets a yellow card. Padahal sudah mencetak gol di menit-menit awal nih. Saya melihat comebacknya Arsenal memang luar biasa ya, dan saya juga sempat tadi khawatir bahwa Arteta melakukan begitu banyak perubahan di starting lineup. Tapi ternyata pemain-pemain yang tampil juga bisa bermain dengan kerjasama yang baik. Dan juga yang penting juga bagi pemain-pemain yang bermain di depan ini perlahan-lahan sudah bisa menyetel. Memang di menit-menit awal mereka tertinggal juga bukan kesalahan pemain depan kan, tapi pemain-pemain yang berada di midfield dan juga di belakang tidak memberikan pressure kepada pemain Leicester, terutama Tielemans yang melakukan pergerakan yang cepat dan bisa menyelesaikan peluang tersebut. Arsenal building up attack, masih bisa dipatahkan oleh para pemain Leicester City. Soyuncu cukup confidence di belakang. Ya, pressure dari para pemain Arsenal. Jamie Vardy tetap saja sulit ya untuk dikawal ya. Bisa dengan begitu cepat ya melepaskan diri dari kawalan para pemain Arsenal. Nah, ya kan, Partey kan bagus kan? Tuh, Partey masuk. Yang berebutan bola dengan Iheanacho, dan yang dianggap melanggar adalah Iheanacho. Maka itu penting juga nih Partey masuk menjelang beberapa menit pertandingan berakhir tadi. Aubameyang kita lihat nih sekarang lagi warming up di pinggir lapangan. Bisa juga nanti dia masuk mungkin 10 atau 5 menit sisa waktu dari pertandingan ini. Sekarang sudah menunjukkan menit ke-78. Kita tunggu bagaimana Arsenal bisa menyelesaikan pertandingan ini. Ya mungkin juga dengan kemenangan away yang memang perlu mereka raih. Karena Arsenal juga adalah tim besar yang banyak mengalami kekalahan di pertandingan away mereka. Beda dengan tim-tim besar lainnya. Mereka masih bisa menang di away, lebih sedikit kalah di away. Ada juga yang banyak meraih hasil draw, tapi paling banyak kalah di away ini klub besar adalah Arsenal. Nah, ini dia counter. Cedric. Who is this? Pepe, kotak-katik. Oh, kembali. Lepas dari Cedric. Padahal Cedric tadi udah masuk itu ke striking position, lepas dari Cedric. Sayang sekali kontrolnya tidak bagus. Ini bahaya nih. Leicester. Oh, safe hands dari Ben Leno. What a player Ben Leno. Kita lihat tadi Ricardo Pereira coba ya memberikan crossing, tapi entah kemana atau ke siapa. Justru menuju langsung ke Ben Leno. Sudah menit 80 teman-teman. Sisa 10 menit lagi bagi Arsenal untuk menang, dan sisa 10 menit lagi bagi Leicester untuk bisa mencetak minimal 2 gol untuk meraih hasil seri. But Arsenal on the attack now. Terlihat confident para pemain. Pepe kasih ke Odegaard. Nice ball to Cedric. Cedric tadi hampir juga Cedric mencetak gol. Odegaard, come on Odegaard. Bagus juga nih Odegaard sekarang ya. Cedric, artinya sudah mulai tune in dia. Cedric ke tiang jauh. Ada Willian kontrol bola, kasih ke belakang. Tierney kembali ke Willian kotak-katik, kasih ke tengah bebas, Partey shooting nih. Ya. Menit 81, Odegaard yang ambil corner. Tiang dekat.
Sulit kalau ke tiang dekat. Beberapa kali saya perhatikan tuh para pemain Arsenal saat mencoba memberikan umpan. Tapi corner lagi bagi Arsenal. Karena wasit melihat Amartey yang melakukan clearance. Nah, ini peluang nih bagi Arsenal. Come on, set piece, manfaatkan set piece. Tanpa set piece sepertinya sulit Arsenal mencetak gol. Menit 89 teman-teman. Tadi Aubameyang masuk menggantikan Lacazette di menit 83. Sekarang menit 89. 27 detik. Hanya tersisa beberapa detik dari waktu normal. Ya, kan biasanya kan begitu komentar saya kan dalam pertandingan-pertandingan yang saya melakukan play by play komentar. Sudah lama saya tidak play by play komentar, sudah kangen juga. Tapi sabar, nanti Liga 1 akan bergulir ya. Kita harapkan demikian ya. And then we see Tierney challenge ke Cengiz Under. Cengiz Under juga jarang main. Ini pemain bagus nih sebenarnya nih, masih muda. Dipinjam dia ya dari Roma ya. Cengiz Under. Ya. Tierney yang justru, waduh, terkapar nih Tierney. Kalau cedera, berat nih untuk Arsenal. Sementara pertandingan sudah memasuki injury time. Plus 7 menit, ngeri gak? Plus 7 menit. Alright, Leicester again. Diangkat bola tapi bisa di halau kita lihat ya. Aubameyang halau tapi direbut lagi oleh para pemain Leicester. Crossing. Iya, bagus. Begini caranya kan melakukan halauan. Cedric bermain bagus ya, juga ya di sebelah kanan ya teman-teman ya. Ya kan Bung Jas, kita lihat benar. Cedric bisa menghalau bola tersebut. Tapi Bung, gol ketiga Arsenal gimana tadi? Gol ketiga Arsenal, Willian umpan ke PP. Bagus loh. Tadi proses counter attack iya. Odegaard juga ikut terlibat sih. Odegaard yang kasih passing itu ke Willian. PP yang mulai, PP yang mengakhiri. Oh, hampir saja Leicester mencetak gol, hampir saja. Iheanacho ya, injury time sudah memasuki menit ke 96. Iheanacho mendapatkan peluang dekat sebetulnya ke Ben Leno. Kita lihat ya, ada halauan yang sepertinya dilakukan oleh Granit Xhaka atau Partey. Dan ya, siapa ini yang menghalau bola? Oh enggak, ternyata kena Soyuncu ya. Dan shooting dari Iheanacho dari jarak dekat gagal ya. Memang ini bukan harinya Leicester teman-teman. Iya. Detik-detik terakhir dan ya, selesai sudah. Arsenal menang dengan skor 1-3. Jadi Arsenal saya kira di klasemen sementara ini sudah naik ya. Nah, Arsenal berarti sudah berada di peringkat nomor 9 di atas Tottenham Hotspur. Saya juga bingung Arsenal bisa menang ya, tapi saya senang Arsenal menang kan, karena memang sulit sebetulnya Arsenal menang di pertandingan-pertandingan away mereka. Saya cinta Arsenal dan dalam kemenangan atau kekalahan atau hasil seri ya, saya tetap akan dukung Arsenal. Dan saya kira sekarang adalah harapan baru bagi Arsenal untuk minimal qualify untuk bermain di Europa League musim depan, karena belum tentu juga mereka menjadi juara di Europa League musim ini. Ya bagus lah Bung, Arsenal bisa menang ya kan? biar makin rame persaingan nanti untuk dapat spot ke Europa League ya. Masa nggak bilang good luck untuk MU? Oh, good luck MU. Ya kan? Tetap dong ya, kita good luck. Nanti saya akan nonton dengan Bung Jas pertandingan MU, tapi ya kita tidak akan membuat reaction ya, karena sudah larut malam nanti. And it's a good win for Arsenal, dan PP saya kira menjadi man of the match dalam game ini. Saya memilih PP menjadi man of the match karena PP juga tadi kita tahu dapat penalti, dan juga pergerakan PP luar biasa ya throughout the game, dan ia juga banyak dilanggar oleh para pemain Leicester. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video reaction dari pertandingan antara Leicester versus Arsenal, dan Arsenal dalam tempo waktu 4 hari 2 kali melakukan comeback. First lawan Benfica, mereka bisa lolos dengan menang 3-2, dan sekarang lawan Leicester setelah tertinggal mereka menang berapa skornya? 1-3. Oke, no hit. Only football. Salam sepak bola.